dan teman saya, Syifa Hoirunisa, akan menjelaskan sedikit tentang prinsip koperasi. Pertama, ada prinsip moneter. Keanggotaannya bersifat sukarela. Jadi, untuk menjadi seorang anggota koperasi, kita harus sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain. Bahkan, untuk keluar dari keanggotaan koperasi, kita harus berdasarkan keinginan kita sendiri. Nah, yang kedua, keanggotaan terbuka, yang artinya tidak ada diskriminasi dalam anggota koperasi. Dalam koperasi tidak ada pembedaan dalam anggotanya. Ketiga, identitas sebagai pemilik dan pelanggan perkumpulannya. Sebagai pemilik, anggota harus turut serta menanggung resiko usaha koperasi. Sebagai pelanggan, anggota juga harus memanfaatkan fasilitas barang dan jasa yang telah disediakan oleh koperasi. Selanjutnya ada prinsip Rothbard. Pertama, pengawasan secara demokrasi. Kedua, keanggotaan yang terbuka. Ketiga, bunga atas modal dibatasi. Keempat, netral terhadap politik dan agama, yang artinya tidak ada campur tangan politik dan agama di dalamnya. Selanjutnya di sini ada prinsip preferensial. Yang pertama ada swadaya. Swadaya sendiri kelompok koperasi adalah kelompok individu yang mewujudkan tujuan memiliki suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua ada daerah kerja terbatas. Ketiga, SKU untuk cadangan. Keempat, usaha hanya kepada anggota. Kelima, tanggung jawab anggota tidak terbatas. Kemudian ada prinsip Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua ada kemandirian, di mana kemandirian ini artinya suatu koperasi yang harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Selanjutnya ada pendidikan perkoperasian, yang dimana pendidikan perkoperasian baik untuk pengurus, pengawas maupun anggota koperasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi yang pada akhirnya dapat mensejahterakan anggota koperasi. Selanjutnya ada kerjasama antar koperasi. Kemudian ada prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Yang pertama ada sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi. Dan selanjutnya ada prinsip secara umum. Dalam prinsip ini, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilaksanakan secara demokrasi mandiri. Selanjutnya, pembagian SKU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Untuk kesimpulan sendiri, prinsip koperasi dibagi menjadi prinsip Mocker, prinsip Rothbard, prinsip Prevision, prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, dan prinsip